Saudara, mari kita buka Matius 5 ayat 13. Matius 5 ayat 13, mari baca bersama. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara dengar baik-baik, tema hari ini tentang jadi garam. Saya percaya waktu Yesus naik ke surga, dia punya pesan satu, saudara, sebelum dia naik ke surga. Pergi dan beritakan Injil ke seluruh bangsa. Dan ajarkan firman ini kepada semua orang yang setelah kuperintahkan kepadamu. Perintah apa yang Tuhan berikan kepada 12 muridnya dan murid-murid lainnya? Yang pertama, saudara, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan. Yang kedua, mengasihi dirimu sendiri, bahkan musuhmu sendiri. Amin, saudara. Saudara, kalau Matius 5 ayat 13 berbicara tentang garam. Fungsi garam ada 3, saudara, dan bahkan lebih. Mengawetkan daging, mematikan bakteri, menghambat infeksi, dan menyembuhkan, saudara. Nah, saya mau bilang gini loh, saudara. Kemarin saya bahas firman ini, saya mikir ada khotbahnya apa ya Tuhan. Saudara percaya gak sih, saudara, bertahun-tahun, setiap tahun kita rayakan Paskah kenaikan Kristus. Setiap tahun. Tapi kita suka berkata ada kuasa kemenangan, kuasa salib, kuasa darah Yesus. Tapi berapa banyak, saudara, di negara Indonesia orang-orang yang hebat bukan orang Kristen? Betul apa enggak? Orang-orang hebat bahkan di negara kita, khusus Jakarta, sekarang tanda kutip agamanya ateis. Artinya tidak mengenal Kristus, tidak percaya Yesus, tidak punya iman, tapi dia melebihi daripada orang Kristen dan hidupnya jadi garam yang benar-benar luar biasa. Bagaimana dengan kita, saudara? Banyak orang berkata, saya mau jadi garam ketika lagi susah. Saya mau berdampak ketika lagi nggak ada duit. Saya mau jadi terang ketika ada masalah, banyak hutang, banyak dosa, terikat, nggak punya kerjaan, banyak janji. Begitu mulai diberkati, 1% aja buat Tuhan nggak ada. Setuju gak sama saya? 2%, apalagi 10%, tarik urat dulu, saudara. Dan buat saya berkata gini, saudara, inilah waktunya kenaikan Kristus punya dampak buat kita semua. Yang setuju katakan amin. Garam mengawetkan, menyembuhkan, mencegah infeksi, dan menyembuhkan infeksi. Saya pernah cerita di sini atau enggak, saya lupa, saudara. Suatu ketika saya belum nikah waktu itu, saudara. Saya ingat banget, saudara, saya kalau ketemu orang gila tuh saya nggak tahu ada magnet apa gitu ya. Saya suka sekali ketemu orang gila, saudara, sampai hari ini. Jadi yang gila bawa ke sini, ntar saya pasti bawa deh. Nah, saudara, jadi waktu itu ada orang gila depan rumah saya mulai kesian, saudara. Saya mulai kesian dan saya mulai berkata, ada orang gila depan rumah saya. Dan saya adalah pendeta, saya hamba Tuhan, tidak sedikit pun tidak pernah berkata, ketemu dan menolong orang gila itu. Kenapa? Gila, depresi, cuci mukanya kita di wastafel, dia ergot. Kita makan makanan bersih, dia makanan dari sampah. Jadi kita menghindar. Tapi saya sadar, saya hamba Tuhan, saya punya kuasa, dan saya mulai berkata gini, saya punya kuasa, siapapun orangnya di depan saya, mesti ada perubahan yang nyata atas hidup dia dan saya. Jadi saya mulai deketin, saudara, itu orang gila. Ini gila beneran loh, saudara, beneran gila. Saya pernah foto berdua sama dia, gigi beneran. Itu udah sembuh, saudara. Giginya udah 2 hilang, jadi ventilasi gitu loh, saudara. Ya gitu ya. Jadi kalau dia ngomong itu muncrat nasi ke muka saya, saudara. Jadi saya mulai kasihan dan saya mulai tiap kali ketemu saya kasih aqua. Lalu saya lihat kalau orang gila tuh butuh vitamin, saya kasih vitamin, saya kasih makan. Lalu saya bilang gini, nanti siang ketemu lagi sini. Orang gila ngerti, saudara, waktu dikasih makan sama dikasih duit, dia ngerti banget. Kalau saudara pura-pura nggak ngerti, padahal mau, ya. Jadi setiap hari saya kasih, lalu saya mulai berkata gini, sampai kapan orang ini sembuh kalau cuma dikasih aqua dan nasi box setiap hari? Tidak ada sembuh dan tidak ada kuasa. Suatu ketika saya beranikan diri, saudara, saya mulai ajak ngomong. Nama, saya juga takut, saudara, depan pintu aja deh. Nama. Gue ketawa, gitu ya. Oh, saudara ketawain muka saya. Ketawa gitu. Wow, ketawa saya juga. Saya bilang dalam nama Yesus berubah. Sampai suatu hari, ini berhari-hari, saudara, hampir seminggu. Dia bilang gini, nama. Saya udah capek tuh. Nama. Gitu. Nama. Kesel banget, saudara, saya masuk. Keluar lagi, nama siapa? Akyau. Kayak tukang kue, tiaw. Namanya Akyau, ibu-ibu Chinese, saudara. Itu yang membuat saya sedih gitu loh, saudara. Lalu saya berkata, kenapa gila? Oh, sebelum dia Paulus. Akyau dan Paulus menjalin cinta.
Hampir loh saudara. Orang-orang normal liatin saya nih. Orang gila diajakin ngomong sama saya. Yang gila, orang gilanya apa saya nih. Akhirnya berkata saya Akyau. Lalu saya mulai cari kenapa gila. Diperkosa sama pamannya sendiri. Dan diperkosanya enggak dengan cara sehat. Dengan cara binatang. Pamannya ambil bambu, maaf kata, menyodok alat kelamin itu sampai hancur saudara. Udah diperkosa, lalu pamannya fitnah, ini melakukan perzinahan, lalu keluarganya mengusir dia. Jadi stres saudara. Jadi saat itu saya bilang nama, lalu saya berkata ikuti saya, ikuti saya. Ngomong ikuti aja bisa 1000 kali saudara. Ikuti saya. Iya gitu kan. Saya bilang ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya mengaku Tuhan juru selamat saya. Dan saya sembuh, itu berhari-hari. Dan yang tadinya mandi di got, saudara, cuci muka di got, mandi di sampah. Saya bilang ini, besok datang lagi pakai baju yang benar. Saudara, besok datang lagi pakai baju yang benar loh. Bener-bener pakai baju. Ini nggak ada tepuk tangan, nggak ada apa. Kalau coki aja tepuk tangan, tepuk tangan. Menghina banget sih nih. Coki gini, tepuk tangan. Saya udah berbusa, diam aja. Pertama saudara dengar baik-baik, garam menyembuhkan setiap infeksi yang ada. Dan saya nggak peduli saudara infeksi apa yang ada dalam diri saudara. Jadilah garam, karena apa? Kuasa kebangkitan Kristus nyata atas hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Sembuhkan setiap luka saudara. Jangan jadi orang hidup 2014 suka berkata kayak dulu saya hebat, dulu saya hebat, dulu saya pintar, dulu saya keren, dulu saya berhasil. Dulu, dengar baik-baik saudara, garam saudara yang dulu tidak akan dipakai karena hambar rasanya, tapi garam akan dipakai di masa sekarang untuk memberikan rasa buat setiap makanan kita. Buat saya saudara, saya orang yang logika sekali, mikir Tuhan aja pakai logika. Saya nggak percaya tuh ada salib, nggak percaya saya. Tuhan Yesus mau dipantek 1000 kali, buat saya nggak peduli buat saya. Nggak ada manfaatnya, betul apa enggak? Saya berkata hari ini kenaikan Yesus ada dampak buat hidup saudara, banyak nggak ada dampak. Tetap hutang, tetap miskin, tetap merosot, tetap terpuruk dan dihina keluarga saudara. Dengar baik-baik saudara, garam itu nggak penting kalau kita punya kiloan, tapi garam itu penting kalau saudara membutuhkan waktu masakan saudara mulai dibuat, penting sekali. Tanpa garam saudara mau chef koki terbaik di dunia, terbesar, terhebat, tanpa garam koki itu nggak ada artinya apa-apa. Hidup saudara tanpa Yesus, tanpa kuasa Yesus tidak jadi apa-apa. Setuju apa enggak? Berapa banyak yang berkata amin, haleluya, puji Tuhan. Seru kayaknya kenaikan Kristus, tapi dampaknya apa? Fungsi dalam hidup saudara apa? Pengaruhnya apa? Nggak ada. Oh yakin saya, sangat yakin 100%. Coba cek diri saudara. Apa sudah berubah saudara? Dengar baik-baik saudara. Berapa tahun yang lalu Amrosi ya, tahu ya Amrosi, teroris Indonesia yang buat kerusuhan di Bali atau di GV Marriott, saya lupa saudara. Hah? Di Bali ya. Dengar baik-baik ya. Waktu itu ada konser Rihanna kalau nggak salah datang. Gara-gara Amrosi mau diadili, dimasuk pengadilan dan diambil keputusan, itu artis internasional disuruh stop, tidak boleh masuk karena Amrosi akan diadili, akan terjadi kerusuhan besar. Maksudnya gini loh saudara, Amrosi aja menggoncang Indonesia. Obama bin Laden menggoncang dunia mainnya saudara. Obama apa Osama? Osama, oh ya Osama, Obama lagi. Oh Obama saya ditembak dong ya. Osama bin Laden saudara. Osama bin Laden menggoncang dunia. Saudara, maksudnya gini saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang mati, bangkit, naik ke surga, kasih otoritas, kasih perintah. Harusnya saudara berdampak. Kita nggak berbicara tentang dunia, kita nggak berbicara berdampak tentang dunia. Mari berdampaklah buat keluarga saudara. Mari pengaruhi keluarga saudara. Dengar baik-baik. Orang yang nggak punya dampak, orang yang nggak punya pengaruh, apalagi nggak punya apa-apa, hidupnya ya terpuruk, cuman rajin ke gereja, cuma pintar baca Alkitab, cuma sibuk di hari Minggu, apalagi sibuk pelayanan tanpa pengaruh. Dengar, keluarga saudara tidak akan terima Yesus dan tidak mau terima Yesus karena ada satu figur yang tidak punya pengaruh apa-apa. Betul gak?
Siapa yang mau ikuti saudara? Nggak ada. Nggak punya apa-apa, nggak ada apa-apa. Nggak dikenal, nggak punya apa-apa. Nggak ada saudara. Saya mau melayani marketplace. Ayo dong, pinter sedikit dong. Jangan melayani marketplace dodol bin EO lagi. Begitu-gitu aja kerja setak. 5 tahun nggak naik pangkat, nggak naik jabatan, rajin ke gereja. Udah 5 tahun salahin Tuhan. Tuhan kenapa nggak naik jabatan? Males sih. Nggak mau bayar harga, nggak mau ikut proses, nggak mau berdampak. Apa bedanya saudara? Saudara tahu ya TW ya, Tommy Winata tuh alias katanya. Buat saya orang boleh bilang dia begini yang negatif, begini. Buat saya saudara, dia udah bangun Indonesia loh. Dia udah mempekerjakan bangsa ini dengan jutaan orang. Boleh dia negatif, dia begini tanda kutip, dia begini. Buat saya nggak peduli. Buat saya dia berdampak buat Jakarta bahkan Indonesia. Kita pinter ngomong, pinter nyanyi, pinter baca Alkitab saudara. Tapi waktu disuruh berdampak buat keluarga kita nggak bisa. Jangankan keluarga, kita berdampak buat istri kita, susahnya minta ampun. Berdampak buat anak aja, susahnya minta ampun. Jadi figur buat anak, nggak bisa, nggak bisa saudara. Garam menyembuhkan, katakan amin. Garam mengawetkan, garam mencegah infeksi yang ada. Kalau saudara punya sariawan, sakit tenggorokan, nggak sembuh-sembuh, ambil garam. Taruh setengah sendok garam, masukin ke gelas, gelas saudara aduk, lalu saudara kumur. Sekali nggak apa-apa, belum terjadi apa-apa. 2 kali juga belum terjadi apa-apa. 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 10 kali, 12 kali, 13 kali ada apa-apa dan merasakan perbedaan. Artinya gini saudara, saudara mau punya pengaruh, saudara punya kuasa. Yang pertama, proses bayar harga, jatuh bangun, saudara mesti jalani bersama Tuhan. Kita jatuh sekali, mulai mengeluh. 2 kali, sangat mengeluh. 3 kali, murtad. Betul apa enggak? Selalu Tuhan salah, Tuhan salah, Tuhan salah. Dengar baik-baik saudara. Yakobus 1 ayat 17. Semua yang baik, pemberian yang baik datangnya dari Allah Bapa, diturunkan buat kita semua. Diberikan dengan begitu saja, tanpa pertukaran apapun, gratis adanya. Artinya semua yang baik, rencana yang masa depan, bukan kecelakaan, rencana yang indah, luar biasa, wow, keren. Tuhan kasih buat kita, buat siapa? Buat orang yang mau diproses, bayar harga, dan mau jadi garam. Tuh nggak tepuk tangan kan? Saya mesti minta ke sini kali ya, berdiri aja gitu ya. Saudara yuk, pinter sedikit, gini loh saudara. Pinter boleh. Pakai logika boleh, lihat Tuhan pakai logika, hitung-hitungan juga boleh. Tapi jangan lupa berjumpa sama Tuhan secara pribadi. Saya kalau nggak berjumpa sama Tuhan, saya nggak akan berdiri sini. Saya berdiri di agama lain, saudara. Karena menurut saya ada agama-agama tertentu secara doa menyembah Tuhan dewanya secara hormat dibanding gereja, dibanding orang Kristen. Kita menyembah Tuhan bisa angkat iPad, bisa BB, bisa broadcast, bisa capture saya, capture sana, kita bisa bicara. Rasanya nggak ada sopan santun. Tapi itu Tuhan kita, luar biasa. Tapi agama lain saudara, kita mau kebaktian, kita butuh proses, butuh bayar harga, butuh keheningan, butuh penyucian. Dan saya pikir Kristen cuman hura-hura, cuman heboh-heboh, fenomena yang buat anak muda, menarik anak muda menjadi muda, menarik anak muda ribuan menjadi muda dengan panggung yang keren, lighting yang keren, khotbah yang bagus, secara kayak iklan, kasih duit buat Tuhan nanti kaya, kasih lebih lagi dapat kaya. Apa susahnya masuk Kristen? Betul apa enggak? Lebih susah, maaf kata lu saudara, agama Buddha lebih susah. Nyanyinya nggak ngerti karena bahasanya bahasa apa sih itu bahasa saya kurang ngerti lah. Namanya juga nggak ngerti kok. Kalau ngerti saya baca. Ada agama Muslim, saudara mesti sholat 5 waktu. Lebih hebat dibanding Kristen. Kenapa Kristen gak jadi hebat? Karena umatnya nggak mau bayar harga, nggak mau diproses, dan nggak mau jadi garam. Ulang ya, gereja kita fokus keluarga. Dimulai dari mesbah keluarga. Dimulai dari punya kualitas waktu bersama, waktu yang berkualitas bersama istri dan anak. Dimulai berdoa bersama suami istri anak. Dimulai seminggu 3 kali di rumah bersama anak berbincang.
Itu bayar harga, itu jadi garam. Suatu ketika nanti istri saudara akan berkata gini nih, saya kagum sama suami saya loh. Kenapa? Dia beda hari ini. Dia bisa memperhambat kerusakan dalam rumah tangga. Dia bisa menghentikan infeksi dalam rumah tangga. Dia bisa mencegah keributan, perceraian. Karena suami saya mau proses dan bayar harga. Itu baru kenaikan Kristus. Gereja sama, saya pikir kenaikan Kristus. Lagunya sama, khotbahnya sama, bahasanya sama, angkat tangannya sama, pulangnya juga sama, dekorasinya juga sama. Semuanya sama. Yang bikin beda apa? Proses bayar harga masing-masing dari kita dalam Tuhan. Amin. Saya ingat saudara, si Ibu Akyo itu begitu saya bilang sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama itu, sembuh loh saudara. Artinya setiap kita, Kisah Rasul 1, punya otoritas untuk berkata di dalam nama Yesus stop, di dalam nama Yesus sembuh, di dalam nama Yesus berubah. Nah masalah gini, banyak orang ngomong dalam nama Yesus, rajin ke depan, angkat tangan, nangis-nangis, gubrak-gubrak, nggak berubah hidup. Ini kita mau main sirkus di gereja. Betul gak saudara? Kalau saudara angkat tangan, muntah, karpet kotor, pengurus gereja bingung, tiap bulan ongkos gede, bersihin karpet, mending orang yang berubah, orang yang nggak berubah lagi. Dia lagi. Besok bawain pispot gitu saudara. Mau ya, nih pispot nih. Siapin tuh pispot. Nggak berubah hidup saudara. Saudara bawa Alkitab, saudara punya Alkitab di iPad saudara, berubah apa tidak hidup saudara? Nggak usah bawa Alkitab, nggak usah ke gereja, dan nggak usah nyembah Yesus. Buat saya itu penting. Tapi saudara baca satu ayat Yeremia 29 ayat 11, hidup saya mendatangkan sukacita, penuh pengharapan, damai sejahtera. Lalu setiap saudara baca, hidup saudara mulai berubah, bulan demi bulan berubah, tahun demi tahun berubah, dan orang berkata, keluarga saudara meremehkan saudara, melecehkan saudara, mulai berkata, beda ya nih orangnya. Karena ada Kristus dalam diri kita. Kita Kristus nggak ada, setan juga nggak ada. Siapa tuh yang ada dalam diri kita? Setan aja nggak mau sama kita, geli lihat muka kita juga. Amin saudara. Waktu saya berapa menit ya? 10 menit, 30 menit lagi, lama banget. Udah habis nih. 15 menit. Mari kita buka Matius 28. Saudara mau jadi hebat, jadilah hebat, benar-benar hebat. Tapi takut akan Tuhan. Tadi benar loh saudara, waktu kita miskin, gak punya kerjaan, kita bisa nangis. Kita bisa doa puasa berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Kita bisa rajin ke gereja, waktu gak dapat pekerjaan, enggak dapat jodoh, enggak dapat apa-apa, enggak punya apa-apa. Kita mau bayar harga tuh. Waduh, doa puasa 40 hari. Gereja bikin 30 hari, kita bikin 45 hari. Saya tuh mau gitu kan. Kebaktian kita mulai 5:30, 5:30 udah datang. Buka pintu saya mau ke gereja. Belum pak, buka pintu saya mau ke gereja. Lihat tuh, semangat luar biasa. Tapi waktu diberkati, mobil tambah, perusahaan tambah, karyawan tambah, perut juga tambah ke depan gitu ya. Kita nggak bisa doa puasa saudara. Bingung saya. Nggak mau baca Alkitab, ngantuk katanya. Doa nggak nyampe hadirat Tuhan. Puasa sakit mah nggak bisa. Nanti Tuhan bikin gini loh. Susah aja deh lu mendingan. Biar lu bisa doa puasa sama kita. Saudara masuk Juni, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Gereja kita fokus mesbah keluarga. Yang setuju katakan amin. Bapak-bapak boleh angkat tangan yang sudah melakukan mesbah keluarga, angkat tangan, angkat tangan. Bapak-bapak yang sudah berkeluarga, yang sudah melakukan mesbah keluarga, angkat tangan. Enggak semua saudara. Saya bilang waktu akhir Desember, masuk awal Januari, saudara ikutin tuntunan Tuhan seperti ini. Desember hidup saudara berubah aja. Ada jemaat bilang gini, bulan depan temanya apa? Tuhan mau ngomong apa? Ya enak aja lu, gue doa dulu lu. Saya nggak tahu bulan depan, yang saya tahu Juni, mari kita doa puasa. Doa puasa, doa puasa, doa puasa. Saudara lihat kebangkitan Kristus, kuasa Kristus dalam diri saudara dalam doa puasa. Puasa yang seperti apa? Puasa bukan tahan lapar saudara. Puasa tahan lapar, cewek-cewek gendut jagonya. Jago banget tuh. Yang gendut, coba lihat kiri kanan, ada yang gendut? Doa puasa yang seperti apa sih saudara? Kita udah komitmen di gereja ini, kita buat standar yang lebih
lebih baik, lebih tinggi standarnya. Dulu makan malam terakhir jam 12 siang kita buka. Boleh minum lagi. Buat saya nggak ada arti puasa kayak gitu. Kita kayak menghina, ya sekedar gini puasa ya sekedar nggak makan breakfast sekali. Saya pengen juga kita sepakat, semua pengerja, koordinator, gembala, kul, pemusik, semua orang yang ada di sini tanpa kecuali saya, mari kita puasa, makan malam terakhir jam 9 malam atau jam 8 malam, jam 12 malam saudara. Makan malam terakhir, buka lagi jam 3 sore, nggak makan, nggak minum, lalu saudara dekat sama Tuhan, merendahkan diri. Percaya sama saya, seminggu saudara lakukan gitu, Tuhan nggak bela hidup saudara. Buat saya itu ngomong besar. Kita suami istri doa puasa sampai hari ini nih. Masuk awal Januari Tuhan bilang doa puasa. Saya pikir mah doa puasa gampang, 3 hari paling lama. Kali ini saya tanya Tuhan, doa puasa sampai kapan? Sampai aku bilang stop. Ini udah 6 bulan Tuhan, gak stop. Udah 6 bulan gak stop. Cuma saya lihat gini saudara, ada sebuah kekuatan, ada sebuah kuasa. Saya khotbah udah lama, dari umur 23, sekarang udah 38, 15 tahun. Makin lama saya kesini, saya lihat, ini beda ya. Khotbah saya, ngomong saya, urapannya, kuasanya, beda. Karena apa? Bukan saya. Doa puasa, bayar harga, baca Alkitab, doa puasa, baca Alkitab, bayar harga. Yang udah diberkati doa puasa, jangan bilang, aduh kita mau ajak customer makan. Enggak peduli saudara. Apapun saudara, udah diberkati, belum diberkati, sangat diberkati doa puasa. Setuju, katakan amin. Buat apa? Jadi garam saudara. Ketika masalah masuk dalam keluarga saudara, ketika masalah penyakit apapun datang dalam keluarga saudara, dengar baik-baik, kekuatan saudara udah saudara persiapkan. Garam itu udah jadi garam. Ketika penyakit datang, infeksi datang, saudara tinggal taruh garam, semuanya beres. Waktu beres saudara bisa berkata, memang Tuhan ajaib. Bukan selama ini Tuhan gak ajaib, Tuhan selalu ajaib. Masalahnya kita gak mau bayar harga, gak mau diproses, gak mau kerja keras, gak mau menangis buat Tuhan. Enak, serba enak, semuanya enak. Gak bisa saudara. Ayo kita lakukan Juni, sepakat sama-sama. Pokoknya temanya mesbah keluarga, doa puasa, mesbah keluarga, doa puasa, mesbah keluarga, doa puasa. Pengerja, koordinatornya cek pengerjanya, mesbah keluarga gak? Enggak, mesbah keluarga, panggil. Tanyain kenapa gak mesbah keluarga. Pemusik tanyain kenapa gak doa puasa. Supaya apa? Gereja ini bukan banyak saudara, tapi melahirkan sebuah generasi menggoncang kota Jakarta. Amin. Saya bilang sama Tuhan, regenerasi itu gak enak saudara. Papa saya regenerasiin ke saya. Dia punya wibawa, dia punya karisma, dia punya urapan khusus. Nah saya apa? Beda nih. Cuma Tuhan bilang ini doa puasa. Aku kasih kuasa yang berbeda dari generasimu. Aku kasih otoritas yang berbeda dari generasi sebelummu. Doa puasa. Worship leader mau punya kuasa dalam memuji, doa puasa. Pemusik juga doa puasa. Jangan jodoh, pacar nih belum laku nih. Lu kira karung belum laku. Doa puasa. Amin. Saya minta pemusik, kita maju. Kita mau nyanyi lagu, kalau ku hidup buat Tuhan. Biar kenaikan Kristus, kebangkitan Kristus bukan sekedar gini loh saudara. Ya, apa ya? Basa-basi lah, karena saya Kristen, KTP Kristen nih, enggak. Kenapa saudara percaya kenaikan Kristus? Saudara berjumpa sama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara.